Gimana nasib para keluarga penerima manfaat KPM PKH atau KPM BPNT mulai Januari awal tahun 2023? Dengan adanya keputusan Menteri Sosial di tahun 2022 yang lalu terkait mengenai pelaksanaan program bantuan sembako dan PKH khususnya bagi para KPM yang memiliki kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah, yang ini rencananya ditargetkan akan digraduasi, dialihkan ke program yang lain. Dan juga gimana untuk nasib para KPM PKH dan KPM BPNT juga yang masuk dalam lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai kabar nasib para KPM PKH dan KPM BPNT dengan aturan yang mungkin sudah banyak sobat YouTube ketahui terkait mengenai keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH, di mana dalam aturan tersebut, KPM PKH ini dan KPM BPNT dibagi menjadi 3 golongan. Nah, itu kan sudah pernah dibahas. Katanya golongan yang kepala keluarga usianya 40 tahun ke bawah itu nanti akan dijadikan target graduasi dengan dialihkan ke program lain. Apakah ini nanti mulai akan dilaksanakan mulai Januari tahun 2023 ya? Dan juga ada golongan yang juga ini kayaknya tidak masuk dalam dirjen yang dapat PKH dan BPNT, yakni golongan yang masuk rehabilitasi sosial, yakni lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Nah, apakah ini mungkin juga akan mulai nasibnya ini digraduasi mungkin di awal tahun 2023 atau dialihkan ke bantuan program yang lainnya. Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah sobat YouTube, saat ini sudah memasuki di pertengahan bulan Desember tahun 2022. Artinya kurang beberapa hari lagi kita sudah masuk di awal tahun 2023. Nah, biasanya itu setiap tahun ketika menjelang tahun baru biasanya itu ada kebijakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah pusat. Apalagi terkait mengenai pelaksanaan bantuan dari Kementerian Sosial. Itu biasanya ada kebijakan baru yang diumumkan. Nah, tapi sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi terkait mengenai mungkin pedoman umum atau teknis atau mungkin launching di menjelang akhir tahun 2023 ini. Nah, karena memang di bulan Desember ini pemerintah khususnya Kementerian Sosial ini masih fokus terkait mengenai penyaluran bantuan sosial untuk PKH tahap 4, kemudian bantuan sembako, dan BLT BBM tahap 2 secara tunai melalui PT Pos. Nah, biasanya setelah penyaluran itu akan dilakukan rekonsiliasi. Nah, kemarin itu baru saja turun juga data bayar SP2D untuk penyaluran 3 bantuan tersebut dari Pos untuk termin kedua. Jadi susulan bagi KPM yang belum cair bantuannya di termin pertama kemarin. Karena ini memang penyalurannya mulai bulan November ya. Dan bulan Desember ini ya harus tuntas semuanya untuk penyaluran PKH tahap 4,
bantuan sembako, kemudian BLT BBM tahap 2. Nah, setelah itu pemerintah akan fokus untuk melaksanakan penyalurannya nanti di tahun 2023. Nah, anggaran bantuan sosial untuk tahun 2023 itu sudah disiapkan dan sudah disetujui oleh DPR, jadi sudah disiapkan di Kementerian Keuangan. Nah, untuk anggaran tahun 2023 ini anggarannya itu sepertinya nggak sebegitu banyak seperti di tahun 2022. Tapi ada beberapa bantuan yang di mana anggarannya ini masih tetap sama kuotanya, seperti bantuan reguler, bantuan PKH, dan bantuan kartu sembako. Ini di mana kuota untuk bantuan PKH tahun 2023 ini jika tidak ada perubahan itu masih tetap 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima. Sedangkan program bantuan sembako itu diberikan kepada 18,8 juta KPM. Nah, ini untuk bantuan PKH sendiri walaupun kuotanya tetap 10 juta keluarga, tapi tidak menutup kemungkinan penerimanya itu akan berubah. Ada yang pasti itu ada KPM PKH yang mungkin meninggal, kemudian sudah kaya atau pindah, kemudian terdeteksi sebagai anggota PNS, TNI atau Polri, kemudian sebagai perangkat desa, atau menolak bansos. Nah, itu merupakan kriteria-kriteria yang bisa menyebabkan bantuan-bantuan sosial kayak PKH dan juga bantuan sembako, bahkan PBI itu bisa dicabut atau dihapus untuk peserta tersebut. Nah, jadi yang pasti dari 10 juta KPM, misal PKH di tahun 2022, mungkin sampai akhir Desember ini ada 10 juta. Dan di awal tahun depan, tahun 2023, itu pasti ada pengurangan dengan alasan-alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin ada yang meninggal atau yang sudah kaya. Nah, misalnya 10 juta KPM PKH ini sudah ditetapkan di tahap 4 tahun 2022. Kemudian ternyata banyak yang tidak layak karena meninggal atau kaya di mulai awal tahun 2023 atau mulai Januari. Nah, misal ada 1 juta ini yang berkurang dengan alasan tersebut. Nah, dari 1 juta KPM tersebut yang berkurang itu nanti akan dipenuhi kuotanya, diperluas, ditambahkan dari para keluarga yang mungkin diambil dari KPM BPNT murni atau KPM yang tidak dapat bansos atau mungkin yang hanya dapat PBI, itu akan ditambahkan sebagai peserta PKH. Jadi kuotanya itu tetap akan digenapi 10 juta kurang lebihnya ya. Jadi itu ya terkait mengenai pemenuhan kuota penerima bantuan sosial. Nah, begitu juga dengan yang akan kita fokuskan bahas di sini terkait aturan dari keputusan Menteri Sosial di tahun 2022 yang lalu, yakni ditandatangani tanggal 27 Mei tahun 2022 nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH. Nah, apakah aturan ini masih berlaku atau tidak ya di tahun 2023? Nah, Sobat Hidup, perlu kita ketahui bahwasannya jika ada aturan yang sudah diterbitkan, sudah disepakati, dan belum ada aturan terbaru yang mengaturnya, maka aturan yang lama itu masih berlaku. Nah, jika tidak ada aturan yang terbaru yang mengaturnya lagi, kemungkinan untuk aturan keputusan Menteri Sosial ini, yang bulan Mei yang lalu, ini masih bisa dilaksanakan di tahun 2023 terkait mengenai KPM PKH dan KPM BPNT yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan rehabilitasi sosial, itu terdiri dari KPM PKH dan KPM sembako yang terdiri dari disabilitas tunggal atau lansia tunggal. Mungkin anak yatim itu juga masuk ya untuk dari rehabilitasi sosial. Nah, ini lumayan banyak sekali, dan ini di akhir tahun 2022 ternyata sudah
dilaksanakan aturan ini terkait mengenai bantuan permakanan. Jadi ada program khusus bagi lansia tunggal dan disabilitas tunggal untuk bantuan permakanan. Tapi ada kuotanya ya. Lansia tunggal hanya 334.000 orang dan disabilitas tunggal 98.000 orang. Dan lansia ini minimal 75 tahun ya. Jadi tidak semuanya. Kalau yang KPMPK dan KPM Sembako kan lansianya minimal 60 tahun. Jadi lebih sedikit yang dikasih bantuan permakanan untuk kuotanya. Nah, kemudian ada yang golongan yang kedua dari perlindungan jaminan sosial. Ini adalah lansia atau disabilitas yang masih ada dalam keluarga. Jadi yang bukan tunggal. Kemudian ada kepala keluarga KPM usianya di atas 40 hingga 60 tahun. Nah, jadi ini kemungkinan yang masih berlanjut akan diberikan bantuan PKH dan BPNT di tahun 2023. Kemudian ada KPM PKH dan KPM BPNT yang masuk dalam golongan Daihasos, pemberdayaan sosial. Nah, ini yang rencananya akan ditargetkan untuk graduasi, programnya akan dialihkan dari program pemberian bantuan secara langsung ke program pemberian bantuan untuk kewirausahaan. Nah, ini yang masuk dalam sini adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah. Jadi ini perlu digarisbawahi kepala keluarga ya. Nah, ini nanti akan dijalankan programnya untuk kewirausahaan seperti dikasih modal usaha dan pelatihan itu mulai kapan ya kira-kira? Apakah mulai Januari tahun 2023? Nah, ini kita juga masih menunggu petunjuk teknis dan pedomannya. Apakah jadi di tahun 2023 mulai awal tahun atau tidak ya? Kita tunggu saja info lebih lanjutnya. Yang jelas, jika aturan ini mulai dilaksanakan mulai awal tahun 2023, ya siap-siap saja untuk KPM PKH atau KPM BPNT yang usia kepala keluarganya 40 tahun ke bawah. Tapi ini belum pasti juga ya. Jika jadi dilaksanakan ya siap-siap saja untuk sudah mulai memikirkan usaha apa yang nanti akan dijalankan. Bisa ternak, bisa mungkin di pertanian, bisa mungkin di budidaya, seperti itu ya. Atau mungkin punya keahlian jasa yang lainnya. Nah, karena bantuan ini tidak selamanya, yang pasti harus bisa mandiri dan nanti menjadi usaha untuk menggraduasi diri sendiri secara mandiri. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.